Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Kita sudah sampai di bab 8, drama dan pementasan drama, dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Bab 8, drama dan pementasan drama. Apa saja yang ada dalam bab 8 tersebut? Kita bahas ya. A. Mengidentifikasi alur cerita, babak, dan konflik dalam drama. B. Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. C. Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. D. Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. A. Mengidentifikasi alur cerita, babak, dan konflik dalam drama. Drama merupakan salah satu bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakon dan dialog. Sebuah drama memiliki unsur pementasan yang mengungkapkan isi cerita secara langsung dan dipertontonkan di depan umum. Meskipun demikian, ada juga naskah drama yang sifatnya hanya untuk dibaca atau sering disebut dengan closet drama. Jenis drama. 1. Drama tragedi. Drama tragedi merupakan drama yang melukiskan kisah sedih. Tokoh-tokohnya menggambarkan kesedihan. Tokoh dalam drama tragedi ini disebut tragis. Hero artinya pahlawan yang mengalami nasib tragis. 2. Drama komedi merupakan drama yang bersifat menghibur. Di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Tokoh-tokoh dalam drama jenis ini biasanya konyol, bijaksana, dan lucu. 3. Drama komedi merupakan perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Tadi namanya drama tragikomedi ya. 4. Drama opera merupakan drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. 5. Melodrama merupakan cerita yang sentimental. Tokoh dan cerita yang disuguhkan mendebarkan serta mengharukan. Tokoh dalam jenis drama ini biasanya digambarkan hitam putih. Tokoh jahat digambarkan serba jahat. Sebaliknya, tokoh baik digambarkan sangat sempurna baiknya hingga tidak memiliki kesalahan dan kekurangan sedikit pun. 6. Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. 7. Sendra tari merupakan gabungan seni drama dan seni tari. Jenis drama berdasarkan sarana pementasan. 1. Drama panggung. 2. Drama radio. 3. Drama televisi. 4. Drama film. 5. Drama wayang. Itu berdasarkan sarana pementasan. Dan terakhir drama boneka. Sedangkan jenis drama berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Ada 2. 1. Drama tradisional, yaitu drama yang tidak menggunakan naskah. 2. Drama modern, yaitu drama yang menggunakan naskah. Mengidentifikasi alur dan konflik. Caranya: 1. Pengenalan latar pentas dan tokoh. 2. Pengungkapan masalah atau pertikaian atau konflik.
3. Pertikaian mulai terjadi atau konflik mulai ada. 4. Puncak dari suatu masalah atau konflik. 5. Penyelesaian. Dan terakhir adalah keputusan, di mana akhirnya akan happy ending, open ending, atau sad ending. 2. Mengidentifikasi babak. Tadi alur dan konflik, sekarang babak ya. Babak adalah bagian dari alur yang ditandai perubahan latar, sedangkan adegan perubahan yang ditandai oleh perubahan jumlah tokoh atau perubahan yang ditandai oleh perubahan jumlah tokoh atau perubahan yang dibicarakan. Pembagian babak terdiri atas beberapa model, yaitu sebagai berikut. 1. Model 1 yang termasuk model lama dan dikenalkan oleh William Shakespeare. Babak ini terbagi menjadi 5 babak atau 5 permasalahan atau adanya 5 masalah. 2. Model 2 yang pembagian babak terbagi menurut setting tempat atau setting waktu. 3. Model 3 biasa disebut dengan adegan Prancis, membagi babak berdasarkan pemunculan tokoh baru. Jadi setiap ada tokoh baru ganti babaknya. 4. Model 4 tidak menggunakan babak atau adegan, namun hanya simbol seperti angka atau huruf. Sebuah drama disusun oleh beberapa bagian penting, dimulai dari 1. Permulaan, 2. Bagian tengah, dan 3. Bagian akhir. Dalam drama terdapat 1. Prolog, pembukaan dari sebuah drama yang berisi latar belakang cerita. 2. Epilog, penutup yang berupa simpulan atas isi dari drama yang dipaparkan dalam bentuk dialog. Unsur-unsur yang terdapat dalam dialog yaitu 1. Orientasi, bagian awal drama. 2. Komplikasi, bagian tengah cerita terdapat konflik di dalamnya. 3. Resolusi, klimaks cerita. Drama memiliki bagian-bagian tertentu yang disusun secara sistematis, dibangun oleh struktur fisik dan batin, berupa makna dan terdapat alur yang mengandung konflik tertentu. Selain itu, drama disusun oleh babak dan adegan. Babak berisi rangkuman sebuah peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu tertentu. Adapun adegan menunjukkan perubahan peristiwa tersebut. Unsur yang membangun dalam drama. 1. Tema, yaitu inti dasar sebuah cerita. 2. Amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Ketiga, alur, yaitu jalan cerita. Keempat, tokoh, yaitu para tokoh yang menggerakkan cerita. Berdasarkan perannya dalam cerita, terdapat tokoh protagonis baik, antagonis jahat, dan tritagonis peran pembantu. Adapun berdasarkan peran dan fungsinya dalam cerita, terdapat tokoh sentral dan tokoh utama serta tokoh pembantu. Sekarang sudah ke 5. Penokohan, yaitu watak dari para tokoh dalam cerita. Ke-6. Dialog, yaitu perwujudan dari jalan cerita lakon drama. Ke-7. Latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya adegan. Ke-8. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap lakon drama yang dimainkan biasanya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diangkat ke atas panggung oleh para seniman. B. Mempertunjukkan tokoh dalam drama. Banyak sumber yang dapat digunakan untuk membuat drama, misalnya dari karya yang sudah ada seperti cerpen, novel, dan dongeng.
Drama juga dapat dibuat berdasarkan pengalaman penulis. Selain itu, sebuah drama juga dapat dibuat berdasarkan peristiwa di sekitar kita. Untuk menulis drama yang terinspirasi dari karya yang sudah ada, kita hanya perlu mengubah cerita dan unsur karya tersebut ke dalam bentuk dialog. Lain halnya jika kita akan menggunakan pengalaman sendiri sebagai bahan cerita. Kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Pilihlah pengalaman yang paling menarik. Kedua, pilihlah cerita dengan konflik yang menarik, berkesan, dan melibatkan banyak tokoh. Ketiga, susunlah nama-nama tokoh beserta karakter dan latarnya, waktunya, tempatnya, dan suasana peristiwanya. 4. Pilihlah topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. 5. Kembangkan topik tersebut menjadi dialog-dialog. Terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun dialog dalam sebuah drama, yaitu 1. Tokoh. Kedua, wawancang, tokoh yang mengucapkan dialog. 3. Kramagung, petunjuk berupa perilaku, tindakan, atau perbuatan tokoh dalam drama biasanya ditulis dalam tanda kurung dan dicetak miring. C. Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama. Menganalisis isi drama. 1. Tema dalam sebuah drama merupakan gagasan utama yang menjadi inti dari cerita. Terdapat tema utama, tema tambahan. Tema-tema tersebut baru akan diketahui setelah pementasan drama selesai. 2. Petunjuk teknis adalah sesuatu yang dicantumkan oleh penulis naskah drama sebagai penuntun penafsiran bagi siapa saja yang ingin menampilkannya. 3. Setting atau latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa dalam drama maupun cerita. Latar tempat, waktu, dan suasana cerita. 4. Alur rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. 5. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. 6. Petunjuk teknis adalah sesuatu yang dicantumkan oleh penulis naskah drama sebagai penuntun penafsiran bagi siapa saja yang ingin menampilkannya. 7. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis naskah drama. 2. Menganalisis kebahasaan drama, yaitu dengan 1. Bahasa baku, 2. Bahasanya tidak baku. Kaidah kebahasaan dalam sebuah drama. 1. Menggunakan kata ganti orang. Ketiga, pada bagian prolog dan epilog, misalnya kata mereka. 2. Menggunakan kata ganti orang yang pertama dan kedua pada bagian dialog, misalnya saya, kami, kita, dan Anda. 3. Menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu, misalnya sekarang, setelah itu, dan kemudian. 4. Menggunakan kata sifat dalam menggambarkan tempat, suasana, tokoh seperti baik, cantik, kuat, gagah, dan sepi. 5. Menggunakan kata kerja untuk menggambarkan hal yang dipikirkan atau dirasakan tokoh dan peristiwa yang terjadi. Misalnya mengharapkan, menginginkan, mengalami, menobatkan, meminta, dan mengharap. D. Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Drama merupakan salah satu seni peran. Sebelum memerankan sebuah drama, kita harus memahami isi dalam naskah drama tersebut. Pahami juga karakter tokoh yang akan diperankan melalui dialog, wawancan, dan kramagung. Selain itu, saat memainkan sebuah naskah drama, perhatikan aspek suprasegmental drama saat melakukan dialog atau monolog.
Aspek suprasegmental yang harus diperhatikan yaitu satu, lafal, yaitu cara mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Dua, intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Tiga, nada atau tekanan, yaitu kuat lemahnya penuturan dialog dari tokoh. 4. Mimik, yaitu ekspresi atau raut muka yang menggambarkan emosi tokoh. 5. Gestur atau gerak-gerik, yaitu gerak anggota tubuh dalam menyatakan sesuatu. Terdapat unsur utama dan unsur pendukung yang harus diperhatikan dalam mementaskan drama. Unsur-unsur utama dari drama yaitu 1. Cerita, 2. Pelaku, 3. Panggung, 4. Penonton, 5. Sampai penonton. Unsur pendukung yaitu 1. Blocking, 2. Tata rias, 3. Tata busana, 4. Tata panggung, 5. Tata suara, 6. Tata cahaya. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam mendukung keberhasilan pementasan sebuah drama. Seorang aktor harus menyiapkan fisik dan jiwanya sebelum mementaskan sebuah drama. Aktor tersebut harus menghayati perannya tersebut. Oleh karena itu, agar pementasan berjalan lancar, para aktor drama tersebut harus menghayati naskah dan berlatih terlebih dahulu. Berikut ini latihan yang dapat dilakukan aktor sebelum mementaskan sebuah drama. 1. Latihan sikap, gerak, atau perbuatan agar tidak canggung dan kaku. 2. Latihan blocking, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. 3. Latihan dialog, pembicaraan dengan tokoh lain secara tepat. 4. Latihan gestur, gerakan tangan dan kaki secara wajar. 5. Latihan vokal dengan artikulasi yang tepat. 6. Latihan menggambarkan watak secara wajar. 7. Latihan mimik, ekspresi wajah. 8. Latihan pantomimik, gerakan tubuh. 9. Latihan memanfaatkan segala properti dan situasi pentas dengan baik. 1. Persiapan mementaskan drama. Persiapan yang harus dilakukan selain unsur-unsur pendukung adalah latihan. Melakukan latihan pementasan dilakukan oleh para pemain dengan sutradara. Tugas seorang sutradara. 1. Memberikan interpretasi pada naskah drama yang akan dipentaskan. Memikirkan kemungkinan pemvisualisasian dengan memanfaatkan segala sarana yang memungkinkan untuk mencapai suatu pementasan yang berhasil. 2. Menentukan pemain, casting, yaitu proses penetapan yang dilakukan oleh sutradara untuk menunjukkan para pemain memegang peran tertentu dan tokoh tertentu. 3. Mengarahkan pemain dalam latihan. Masing-masing sutradara memiliki cara tersendiri dalam menetapkan latihan. Latihan dapat dilakukan sutradara berdasarkan catatan pementasan yang telah dipersiapkan. 2. Pementasan drama. Unsur utama: cerita, pemain, panggung pertunjukan, dan penonton. Unsur pendukungnya: blocking, tata panggung, tata rias, tata busana, tata suara, dan tata cahaya atau lighting. Menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Membaca buku merupakan salah satu usaha menambah pengetahuan dan wawasan. Kita dapat menyusun ulasan dan menganalisis sebuah buku, baik cerpen, novel, atau puisi dengan memperhatikan unsur-unsur yang membangunnya. Unsur-unsur novel dan kumpulan puisi.
judul buku, pengarang, editor, penerbit, tahun terbit, tebal buku, harga buku, keunggulan buku, dan kelemahan buku. 2. Ulasan terhadap novel atau kumpulan puisi. Novel dan cerpen disusun oleh 2 unsur utama, yaitu unsur intrinsik, tema, amanat, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsiknya latar belakang cerita dan psikologi penulis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.